Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tarbiyatul Aulad karya Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Pada bab kali ini, pembahasan kita kali ini yakni bertema tentang perkara-perkara pokok yang harus diajarkan oleh orang tua dan para pengajar. Ya. Ini bagus sekali untuk diperhatikan ya, para orang tua juga para pengajar RA ya, playgroup kita katakan sekarang, atau TK ya, atau mungkin para pengampu TPA ya, taman pendidikan Al-Qur'an atau TPQ ya. Ada perkara-perkara pokok yang harus diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama ya, ini pokok-pokoknya ya. Yang pertama ialah permasalahan iman. Beliau menyebutnya mas'uliyatit tarbiyah, mas'uliyatut tarbiyatil imaniyah. Ya, ini perkara iman. Yang pertama perkara iman, yakni menalkin mereka, mengajarkan mereka untuk melafadzkan tatkala mereka mampu sudah mulai belajar kata per kata. Kita ajarkan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang paling agungnya ialah kalimat tauhid. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Mengajarkan kalimat ini beserta maknanya ya. Lalu tidak lupa perkara yang juga terkandung dalam aspek masalah iman ialah mengajarkan tentang halal haram. Mengajarkan tentang halal haram. Ini enggak boleh, ini boleh. Kenapa Allah melarangnya? Kita sebutkan alasannya ya. Karena mengandung kerusakan ya. Karena Allah menginginkan kita sesuatu yang baik. Allah ingin menjauhkan kita dari perkara yang buruk, maka ada perkara halal dan haram ya. Lalu mengajarkan mereka tatkala mereka sudah berumur 7 tahun untuk sholat ya. Lalu mengajarkan mereka untuk mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai Al-Quran ya, dan membimbing mereka kepada perkara-perkara iman, khususnya ialah rukun Islam yang 5 ya, rukun iman yang 6 ya. Juga mengajarkan makna ihsan ya, yakni beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah ya, atau saat ibadah kita merasa diawasi oleh Allah ya. Menanamkan rasa khusyuk ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati mereka. Mengajarkan tentang ketakwaan dan mengajarkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam saat sendiri ataupun di saat bersama orang lain. Ini perkara yang pertama, yakni terkait dengan iman. Lalu perkara yang kedua ialah perkara akhlak ya, khuluqiyah. Mengajarkan mereka tentang apa itu kejujuran, tidak boleh berbohong. Mengajarkan perkara-perkara akhlak yang mulia dan memperingatkan mereka dari bahaya dusta dan berbagai macam akhlak yang rendah yang lainnya ya. Kita mengajari tentang akhlak ya. Yang pertama iman, yang kedua tentang akhlak, dan yang ketiga ialah tentang
jismiyah, ya, yakni perkara-perkara yang bisa mengantarkan kesehatan badan mereka, ya, yakni memberikan makanan kepada anak-anak ini makanan-makanan yang haram, makan-makanan yang halal, ya, maaf, makan-makanan yang halal, lalu menjaga kesehatan mereka dan menjauhkan dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan sakit, mengobati mereka tatkala mereka sakit berdasarkan kaidah la dorora wala diror, ya, tidak boleh berbuat celaka ataupun mencelakai. Lalu juga mengajarkan mereka sesuatu yang bisa menjaga kesehatan mereka dengan izin Allah tentunya, yakni mengajarkan mereka olahraga, mengajarkan mereka menunggangi kuda, ya, mengajarkan mereka untuk berenang, ya, mengajarkan mereka kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menunjukkan bahwa mereka laki-laki, bagi anak laki-laki, ya, dan menjauhkan dari segala aktivitas yang bisa memudaratkan mereka bagi kesehatan mereka, ya, yakni memperhatikan kesehatan jasmani. Lalu perkara yang keempat ialah mengajari mereka tentang perkara yang bisa menghantarkan kebaikan akal mereka, ya, yakni memberikan pengajaran yang bermanfaat sejak mereka kecil, menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang sifatnya merusak, ya, terkhusus yang merusak akal, merusak memori, misal khamar, ya, kita peringatkan mereka dari bahaya khamar. Lalu yang kedua ialah tentang memperingatkan mereka dari bahaya merokok, ya. Walau alam yang kita pegangi, merokok itu apa? Hukumnya haram. Kita lebih condong kepada hukumnya haram, walaupun di sana ada yang menghukuminya makruh, ya. Dan tentu tidak ada ulama yang mengatakan mubah, ya. Paling parahnya, paling minimnya makruh, namun yang lebih kita condong ialah haram dikarenakan banyak kerusakan dan segala perkara-perkara lain yang bisa merusak, misal narkotika ataupun yang selainnya, ya. Perkara yang kelima, kita ajarkan tentang masalah sosial atau nafsiyah, yakni kemanusiaan, ya. Nafsiyah itu kemanusiaan. Memperingatkan mereka dari bahaya marah, ya, hasad, kurangnya kepekaan terhadap sesama, ya. Sekaligus kita mengajari mereka tentang iman kepada qada dan qadar, yakni iman kepada takdir. Yang keenam, mengajarkan mereka tentang kemasyarakatan, ya. Bagaimana? Yakni mengajarkan mereka untuk menegakkan, memenuhi hak orang lain, ya. Bijami'i anwa'iha, dengan segala berbagai macam bentuk hak-hak, ya. Mengajarkan kasih sayang sesama manusia, ya. Menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi yang bertakwa, dan juga memiliki sifat mendahulukan orang lain, ya, pada perkara duniawi, mengalah, ya, mengajarkan untuk mengalah. Inilah 6 hal yang harus diajarkan.
nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Ini cuma berdasarkan sub bagian saja. Yang pertama tentang iman, yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang kesehatan, olahraga ya. Yang keempat tentang kesehatan akal. Ini kesehatan jasmani dan kesehatan akal disendirikan. Yang kelima tentang kemanusiaan. Ya. Yang keenam tentang kemasyarakatan. Ya, ini 6 hal yang harus diperhatikan oleh seorang tua, ya, para orang tua dalam mengajarkan mendidik anak mereka ataupun para guru dalam hal mendidik mereka. Ya, jadi harus ada mata-mata pelajaran yang harus diajarkan seperti ini ya. Nanti bisa dilihat ya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang pembelajaran-pembelajaran yang kaitannya dengan hal-hal ini ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.